Menuju ke konteks apa? Kesadaran, pemahaman. Jikalau kau paham, maka kau akan naik ke makom yang tertinggi. Sama dengan kalau kuli, bagaimanapun juga cari duit sehari itu ya juga mendapatkan uang cuma 150.000. Beda dengan mandor. Mandor bisa 4-5 kali kuli, bisa 500.000 sehari. Beda juga dengan pemborong. Pemborong itu kan omah batini. Beda juga dengan arsitek. Hanya gambarnya tok bisa dibeli 150 juta. Padahal gambar cuma 1 jam. Beda dengan orang syariat. Beda cara Allah memberikan ganjaran. Ke masjid 27 rakaat. Beda dengan toreko. Beda Allah memberikan ganjaran itu. Bahkan tafakuri wabil ibadah adalah sebetulnya tafakur sejenak sama dengan ibadah 70 tahun. Coba undang masjid cuma 27, orang toreko tafakur wah bisa 70 tahun. Beda dengan hakikat, cover ruhnya aja dianggap sak gunung ukut kata Allah. Maka orang-orang yang berilmu itu ganjarannya sak gunung ukut. Ngerti rahasianya itu. Beda dengan makrifat, hukum pun tak akan mampu menyentuh. Nabi kita mata ini cacili biasanya mlebu neraka, iki malah itu ganjaran kok Nabi Musa lu dikon belajar. Malah diajari sih nggak masuk akal. Artinya apa? Ada makom-makom kelas-kelas yang mana kita sendiri harus memahami kriteria kehidupan dan cara bertuhan yang sebenarnya. Nah begitu cara yang bertuhan yang sebenarnya itu bagaimana dan kita harus menyikapinya bagaimana. Berhubung kita ini masih menilai tentang penilaian gerak dan badan, tentunya mempunyai tangan kanan dan tangan kiri. Hukumnya pun juga mempunyai dua, wajib, sunnah, makruh, mubah, yang apa jenenge iki oleh iki gak oleh, halal dan haram. Dua aja seperti tangan kita ini karena dohir. Tapi kalau hati kita ada lagi yang disebut jasad, jisim, jirim, jehin. Oh, sembaing roko, sembaing cipto, sembaing rasa, sembaing tasawuf kono, tasawuf Arab disebut jasad, jisim, jirim, jehim. Inilah jisim menyerap dia asma-asma. Makanannya berbeda, jasad ini makanannya ini, minumnya ini. Konteks sehat rohaninya malah nggak boleh makan, sering puasa. Wayai turu, jasad iki dikongkon turu, malah badan rohani kongkon melek. Tahajud tengah malam suruh melek, padahal besok kerja. Jadi selalu bertolak belakang antara tuh. Lantas kita ngajinya seperti apa? Inilah kesempurnaan tahalli. Apa? Bagaimana kau menyatukan antara ibadah dohir dan batinmu. Tidak boleh kalian meninggalkan syariat. Karena bagaimana kau mencari vitamin C kalau jeruk itu, kalau kau tidak pakai jeruk. Lantas kau berhakikat tanpa bersyariat, sama dengan kau mendapatkan vitamin C dari mana? Kamu mendapatkan vitamin C kan dari syariat yang ada jeruk, kemudian sarinya. Kau bisa mendapatkan marifat dari mana? Kalau tanpa ini kau mengambil itu minyak kelapa. Bagaimana kamu bisa memproses minyak kelapa tanpa kelapa? Sedangkan kelapa dioncei syariat. Kemudian di isine jerone iku toreko, diperes dadi santen hakikat. Digodhog meneh minyake marifat. Oh. Klopo sak trek iku ternyata cuma 3 botol minyake. Marifat tak tampak, jadi cara budi pekertinya baru tahu marifat. Maka orang yang bermarifat itu yang dinilai sama Allah adalah pemahaman dan ninggilan. Arsitek yang dibayar itu apa nih? Gambare, pemikirane, idene. Anak tukang sih dibayar itu apa nih? Rogone ya kuat apa gawe. Ini sok lembur sampai jam 8 tak tambahi 20.000. Rogone remuk cak. Mari ngono wong syariat akeh
ngelokno wong hakikat. Ora men, padha karo tukang untuk 1,5 juta gua ambar tok. Masih aku lah yo iso. Kene dengkekne. Oh. Jadi begitu. Jadi kalau kita sudah bertauhid, balik, nggak boleh tinggal syariat. Saat kita sholat baru nikmat betul karena kita berisi sudah. Yang tadinya komplong, sekarang berisi. Jadi kalau kamu meninggalkan syariat itu terus apanya yang akan dihakikati? Nah, nak kono golek minyak klopo iku terus mari kono ninggalno klopo terus opone sing digoleki minyak wong klopone wae gak ono. Nah baru nikmat setelah kamu itu berhakikat itu baru nikmat. Rasulullah itu hakikat dulu baru bersyariat 50 tahun itu berhakikat dulu baru usia 50 Isra Mi'raj diperintahkan sholat 5 kali sehari itu meninggal 63 tahun. Rasulullah bersyariat 13 tahun bertauhid 50 tahun. Nah, Rasulullah sampai nang Gua Hira ngapain? Dipikir arek-arek iku golek wifi. Cangkruk nang warung kopi. Sarang laba-laba setebal 3 sap itu manusia disuruh berpikir berapa lama Rasul itu di dalam gua. Berapa lama? Pinter Wahabi itu, jarine Khadijah iku nggawa rantangan. Omahe Gua Hira nang di Medina, omahe Khadijah iku pirang kilo, Dul? Isu karo sore jare kaum Wahabi iku dikirim rantangan nang ngene kono. 35 kilo itu naik dari rumahnya Khadijah nang kono bendino yo dengkek ngasake ya apa yo. Karena enggak nyangka. Angel wis ngene. Nah itu makanya jangan meninggalkan tauhid sesuai dengan Al-Hajj ayat 78 surat Al-Hajj surat Haji. Bahwasanya setelah kamu Allah tidak mempersulit dalam beragama. Dan setelah kamu bersyariat dengan benar, kembalilah kepada agama bapakmu Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semua syariat Rahman Rahim itu dihasilkan dari kasih sayang Nabi Muhammad. Kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jangan lupa sudut pandangan ideologinya Nabi Ibrahim tentang bertuhan. Karena apa? Bisa menjadikan fil alamina innaka hamidum majid. Seluruh alam ini di dalam masjidmu, kiblatmu. Inilah rahmatan lil alamin. Yang di luar alam semesta, yang di sini semesta alam. Maka Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu lulusan S3, khataman nabiin, penutup para nabi, Rasulatul Anbiya, penerus nabi-nabi, rahmatan lil alamin, rahmat kanggo semesta alam. Ini alam semesta, ini semesta alam. Wis seru ngono kon titik-titik bid'ah. Nyanyi tun kan. Lho ya. Ngene bid'ah ngono bid'ah. Dunia ini lebar, jangan pakai kacamata kuda yang tahu depan tok. Mari jaran iku kacamotone dicopot pencilan sak ngomboni sak mono ya, Lho. Ngono walau anama fil ardi min sajarati alam wa baru yamutu min ba'di sab'atun muniru nafidat kalimatullah ainallahu azizul hakim. Hutan-hutan dijadikan pena oleh Allah, lautan dijadikan tinta oleh Allah, sab'atun ditambah 7 itu pula unhiru nafidat kalimatullah, tak akan mampu menulis kalam Allah. Innallaha azizul hakim, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana, maklumi karena otak kita setempurung kelapa. Lah wis jelas luase koyo ngono ilmune gak mampu nulis kalame Allah kon bid'ahno. Iki gak oleh iku gak oleh. Emange sing liyane iku ciptane mbahmu lho. Lho, Allah iku ciptane luas kok. Nek makdo dibatasi cak bagaimana konsep kita ibadah, tapi nak muamalah bebas asal nggak ada larangan. Nek kalau niku gak oleh larangan niku kau pakai sepatu aja nggak pernah bisa. HP barang ngapain kamu pakai wong iku gawenane wong kafir? Piye susah. Bahan bakunya dari sepatu kulit kadang-kadang iku babi kabeh. Ibu-ibu pakai kosmetik iku campuran babi.
Kan yang diharamkan kan memakan. Nah, terus kita bagaimana? Hidup itu jadi primitif, gawe tali rafia, sandalan, musuh primitif yang ngikuti zaman. Yang terpenting iman hidayah yang ada di dalam diri kita nggak mampu dikoyakkan oleh peristiwa-peristiwa gitu, nggak mampu terfitnahkan. Yang terpenting begitu. Itu baru kita konsepnya aman jadi manusia, ngikuti zaman. Ayo ikut perkembangan ini. Dari Wahabi itulah yang dibatasi, hingga kamu nggak bisa nusul orang-orang munafikun dan orang-orang Yahudi. Kamu nggak bisa nusul, sudah diprimitif terus ini. Nggak iptek. Padahal ini ke depan kita penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lucunya kita gugon-tugon samina wa atona, nggak ngerti sing diikuti iku blow on kiai ini. Arwe ngono yai kampungan no. Diskotik wae gak ero. Lah ya opo? Mosok kon maca ayat Al-Qur'an iku neraka tok lompati moh, Gus. Ayo kapan katame? Masih neraka ya diwaca, Cak. Ya, ayat kehidupan ini kau lewati. Kapan katamu kamu bisa membedakan yang baik dan buruk? Makanya kalau yang baik yang buruk juga harus dibicarakan. Ini bagaimana konteks kehidupan kok Allah menciptakan kehidupan itu ada dua sisi, min plus. Makanya yang ono coroko itu doto sawolo ono dua duta sawolo itu sing jelas pasti di dalam diri kita. Dua utusan. Apa utusan itu podo joyonyo? Manusia bisa mengarah ke kebaikan juga mengarah kepada kejahatan, dua-duanya ini kuat. Akhirnya monggo botongo disuruh milih kon, monggo botongo, sopo sing tok dadekno batang mati. Apakah yang buruk kemudian jaya ini kebaikan dalam dirimu, maka kau husnul khotimah. Ataukah yang dikalahkan sisi positifnya dan kau mempertahankan hidup ini dari negatif terus, maka kau suul khotimah. Wong Jawa ngerti kaya ngono biyen. Wis ngono Quran iki. Jadi konsepnya apa? Jadilah orang alim, orang yang mengetahui. Alim ulama kan ulama yang mengetahui segalanya. Alim itu aliman, wong sing berilmu Allah. Pengetahuan, jadilah orang yang mengetahui, jadilah orang alim, jangan orang yang so alim. Nah, mek duwene yakin ngono kuwi, gak duwe ulul albab. Makanya orang aku laknat setiap orang mukmin nek gak gunakno akal pikiran dalam mencerna ayat. Ada di surat Hud ayat 100, surat Hud ayat 100. Bahkan yang dilaknat orang mukmin yang tidak menggunakan ulul albab akalnya. Akal itu pikiran melibatkan hati, Pak. Dilaknat. Ya itu tadi. Nang Al-Quran disebutkan makanlah kamu makanan yang halal. Lantas kon takon unde-unde barang. Unde-unde boleh dimakan gak kau nang Al-Quran. Cemplong. Ono repon. Nah itu. Terus apa meneh iku lupis. Gak ono nang Al-Quran iku manganmu haram kabeh ngono tadi wong. Ayo unde-unde gak ono ya. Bentuk apapun yang penting halal. Beri makanan nang ngono awakmu gak fair ya. Makanlah makanan yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Nah, aku nak nang warung-warung Bu. Iki Pak Pitik wis nyebut bismillah gak, Bu? Adine wong sing di warung batuk karepmu gak batuk. Akan nang warungku pisan cerewet bisa jangkrik iku. Berarti gak patek sepiro. Cerewet kok batin iki ditane iki. Ana wong ana pasien awakmu 10 ngono sih tak pentungi kabeh. Remuk iki warung iki. Ya caranya bagaimana? Enggak usah nyelidiki terlalu dalam. Cukup halalkan dengan bismillahirrahmanirrahim. Jelas PT iku gak di ngono, nang ngono kromo mbele PT karo ngomong. Ya apa tuh? Akhirnya lagi nonton aku. Ini aku delok dhewe, Pak. Lho, ya dalan nek kene soalim lah ya bingung. Antara ini soalim iku. Nah, wong alim iku enggak wis ngerti. Dihalalkan dewe dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka halal untukmu sepiring. Nah, begitu.
Karena pun masak dewe terus nang warung tolong buka opor. Alah apa iki wis ana opor. Iki kan maca bismillah. Sampeyan kurung tentu. Kira-kira jak wong ra. Suwi mati yo kon guru-guru. Wong cerewet ngono mati gak kana dikubur. Wong cerewet iki gelan iki. Wah aku nak ngubur Gus, arep didalke lho lha apa aku dikubur dalile enggak ngono. Centelno ae. Begitu ceritanya itu. Banyak sih yang diartikan. Jadi konsepnya kita ilmiah, alamiah, baru ilahiyah. Jadi tahali, takoli, tajali. Satukan dulu dohir dan batinmu supaya kau terbiasa. Hingga kalau terbiasa, kamu tidak dipaksa oleh hukum. Sering-sering orang berpikir karena bingung. Ini bagaimana sih? Ilmu rasa. Karena dohir batinmu gak nganu. Oh, apa ilmu rasa itu sesat. Padahal bahasa sufinya tasawuf dan bahasa Al-Qur'annya tauhid. Basa Jawane rasa. Lebih ya mbuh karo dhewe iki temen basane beda-beda. Jibril bahasa Al-Qur'an. Bahasa sufinya mutmainah. No. Ya toh, amara sufi al-wama mutmainah bahasa sufi. Bahasa Al-Quran, Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Bahasa Jawa, sedulur papat, apa nih? Bahasa ilmiah, anasir air, api, angin, dan tanah. Loh, apa nih? Cuma selisih bahasa aja, kon milono sesak. Wong Jawa itu bahasanya wakil. Nanti kita membatasi pemikiran kita sendiri, padahal itu luas ilmu. Oh iya, dulu ini kurang aduh itu. Ibadah nang ngene musala deto, katamu masjid kono. Kau nak dalile ukuran masjid ngene, ngono deh. Kan repot Pak. Biarin aja wes. Apa adanya kita hidup ini, yang penting iman kita terjaga. Sudah, jangan kita, kalau kita fanatik boleh untuk dirimu sendiri, jangan ditularkan ke orang-orang, karena belum tentu kefanatikan itu baik untuk yang lain. Nah, yo, duren itu lah enak yo, enak kena bayi. Dulangan nganggo duren kan yo empuk duren itu. Semaut bayi. Ngawur panas sih koyo ngono. Tapi makanan itu kalau sesuai jadinya bagus. Kalau nggak sesuai ya jadinya buruk untuk yang dimakan. Podo hukum aturan ibadah ya begitu. Kalau nggak sesuai ya maka disebut melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang melampaui batas, orang-orang yang melampaui batas. Bahkan Allah pun juga maha bijaksana, al-hakim. Apa katanya? Kalau kau tidak ada yang dimakan di hutan kecuali babi, maka makanlah. Asal jangan melampaui batas. Jadi ayat itu bisa ditadaburkan ke yang lain. Tapi ojo ngawur, anak kon gak duwe bojo, mau bojone tanggamu gak apa-apa ngawur kuwi jenenge. Ya ora gak ngono, maksudnya iku dari sisi yang hak. Gitu. Ojo dianggap ngawur. Nah, ini makanya semua ini ada yang keterkaitan di antara semua peristiwa. Jadi tidak ada peristiwa yang datang secara tiba-tiba, tetapi ada peristiwa yang mendahuluinya. Gitu. Jadi karena ada yang mendahulunya maka ayat ini beruntun seperti pansel ya, bongkar pasang ya. Kenapa umat Islam mundur? Saya katakan satu, dia tidak menafsiri tapi menerjemahkan. Islam butuh tafsir bukan butuh terjemahan. Sama kalimatnya aja seperti tadi saya bilang, kalau kau tidak menafsiri, penafsirannya berbeda maka kejadian bentukannya berbeda. Ya seperti kalau kita makan di warung ada ceweknya yo. Kalau kita mbak es teh manis gak jadi masalah, tapi kalau es teh manis, ya dipentung gue karo bojone. Nah itu penafsiran nih, kalimatnya sama tapi penafsiran beda, makanya Al-Quran butuh tafsir. Hanya dengan intonasi aja bisa bahaya itu, bisa bahaya. Nah, butuh tafsir. Kalau penafsiran itu ya seperti tadi itu juga menyuruh orang sholat dosa besar kata orang sufi. Wah orang syariat marah. Menyuruh orang sholat itu pahala, dosa pahala. Wah karena tafsir yang berbeda. Ternyata seorang sufi begini,
Orang lagi tahiyat disuruh beli rokok. Iku dosa, oh iya nak ngono ngongkon wong Solo, iya dosa. Makanya ini kan butuh penafsiran yang bagaimana siapa yang siapa yang menafsiri di dalam kitab Al-Qur'an tersebut. Kebetulan ulama mati urip nang pondok kaya At-Tabrani di pondok. Ayo menutun gitu aja ayatnya. Kau tanya bakar menyan ya gak ada wong dia hidupin nang pondok wis sugih. Bener. Ada dia juga tidak menafsiri yang neko-neko padahal Al-Qur'an rahmatan lil alamin, semua alam ada. Takok poso murte disesatno kon, gak ono. Dalile poso murte sing ono Ramadan. Masa tanya kalau jalan lain ada. Karena memang jalan lain wah jam terbangnya itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang yang beriman wajibkan kamu berpuasa seperti orang-orang sebelummu supaya kamu bertakwa. Iku dalile poso Ramadan enggak pernah ada disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam Ramadana. Ada. Kama kutiba alal ladzina min qablikum seperti kewajiban atas orang-orang sebelummu. Sebelummu iku sapa mbahmu, lah mbahmu iku wong Jawa apa wong Arab? Mbahku wong Jawa mbiyen posone mutih yo pati geni yo kebleng. Ya ora apa-apa kan. Kama kutiba alal ladzina min qablik. Kebetulan pengetahuan kita tentang bangsa belum tentang orang-orang Arab baru muncul kemudian. Maka sing dinggo yo mbah-mbah iki termasuk min qablikum orang-orang sebelum kamu. Ono pati gening kebleng ono sing apa ya gak apa-apa nyatane yo dadi malah iso mati sak rogone ilang. Sing wong Arab wae bingung. Ngawur ae. Wong sakti kene karo wong sakti Amerika beda. Nek Amerika kan saktine kan jadab. Jadabe apa? Sempake nang jowo Superman iki. Lah wong kene kan Gatot Kaca, Pak Kotange sing nang jowo. Nek kan beda Indonesia sampe wong kono. Podo jadape. Sampai saiki kok Superman jadap. Ganti klambi yo ngono kuwi. Ya nang jowo sih. Nah gitu konteksnya. Setelah kita bermakrifat, maksudnya berakikat ya, kita nggak boleh ninggalkan syariat. Syariat itu indah kita saat sholat nanti. Betul deh indah. Nikmat betul kata saat sholat. Ini jangan sampai kita ninggalkan syariat. Indahnya di situ karena Rasulullah sholatnya hebat. Karena apa? 50 tahun beliau bangun hakikat ini. Sekarang dia nikmati hebat sampai kakinya bengkak, sampai dia berlama-lama sholat itu saking indahnya dia berkomunikasi dengan Allah itu. Hebat. Saya kata sholat itu nikmati Allah. Saya sudah mengenal di dalam diriku meski sedikit. Hingga ruku subhana rabbiyal hamdi wa bihamdi. Merasa dilus ihsan. Ibadahlah kamu seolah-olah melihat aku. Kalau nggak bisa seolah-olah aku melihat dirimu. Mughafafah, mujahadah, muhasabah. Aku dilihat oleh Allah tadi dilus-lus. Engkau yang maha agung ya Allah. Subhana rabbiyal maha suci engkau ya Allah. Dan engkau yang maha tinggi ya. Kau sedang menundukkan ton di hadapanku. Merasa gitu nikmat. Nangis hingga kita kepingin berlama-lama. Sampai saya itu setengah jam sujud itu menangis, senang. Tapi aneh batukku gak ireng. Loh, sing batuk ireng itu diapakno ya? Tuhan kuasa. Loh, aku gak ireng. Padahal aku nak sujud setengah jam aku. Aku gawe karpet sing kasar itu, yo gak ireng. Loh, iku sing ireng itu kenapa? Ternyata ada rahasia. Rasulullah itu memberikan kode. Apa? Jangan secara identitas, secara personalitas. Kalau identitas mungkin ternyata ada rahasia. Kamu tahu Dajjal? Dajjal bertubuh tinggi besar. Oh, sekarang kalau dilihat tubuh tinggi itu gak ada. Besar pengaruhnya.
bukan badannya, tingginya karena cingkrangan. Jadi kita berkulit kemerah-merahan ngomong iman tapi munafik, gitu. Bermata satu, wah, tidak pernah menggunakan mata hatinya, dia tidak pernah menggunakan hakikat syariat atau berambut berintik, wah, rambut itu kan nuju alif, nuju no utek, artinya apa? Utek merengkel, bertuliskan kafarok dan hanya orang mukmin yang bisa membaca. Artinya apa? Kenapa orang biasa yang tahu alif batak gak bisa baca? Orang mukmin sejati yang bisa membaca. Artinya apa? Bukan bentuk tulisan huruf hijaiyah, tapi bendole ireng-ireng telu. Bertuliskan kafarok ning jerone kafir. Ternyata kon kefitnah kan? Inilah fitnah Dajjal. Maaf lu ya, kita kan menafsiri. Ada yang tulis, ada yang batu ireng temenan Cak, tapi kudu kafir. Biasanya sing gatukane karo cingkrangan iku biasane. Aku kawani rek nang Kediri kene. Maaf ya, maaf. Ini kan kita menafsiri, kadang keliru, kadang enggak. Anggap aja keliru, enggak apa-apa deh. Gantung aja ya, maaf. Cuman kan kalau kita gitu, kenapa kok hanya orang mukmin saja yang mampu membaca huruf itu? Itu secara personalitas. Kalau secara kediktatoran pemimpin kan sudah jelas. Dulu zamannya Nabi Musa, siapa Dajjal itu yang bikin patung sapi emas? Siapa itu? Samiri. Nah, kira-kira negeri Paman Sam mana ya? Kalau Dajjal itu mampu, sabutan rambutnya Nabi Isa aja mampu menghancurkan kota-kota Dajjal. Isa Rohulullah, berarti angin ya. Kenapa angin topan tornado juga berada di Amerika toh, yang lain nggak ada loh. Aneh juga. Kira-kira bertubuh tinggi besar siapa? George Washington 198 cm. Berkulit kemerah-merahan siapa itu? Ronald Reagan gitu. Apa bisa iki yo. Ciri-ciri pemimpin bermata satu, bus, tidak pernah menggunakan mata hatinya itu. Berambut berintik Obama mungkin ya. Mungkin besok ini ada suatu presiden Amerika yang umat muslim tapi otaknya kafir juga. Maaf juga sih, wong ini juga penafsiran. Orang nafsir kan boleh. Yang penting kan apa salahnya minta maaf, kita miskin ya. Yang namanya menyinggung orang kan tidak apa-apa juga. Tapi kalau dengan permintaan maaf kan juga hambar juga ya. Cuman yo rasakno dhewe ae ngono ae ya. Jadi begitu, mungkin boleh penafsiran. Kenapa kok Rasulullah mengerti? Kadang Rasulullah kan melintas toh dalam suatu dimensi, hingga Rasulullah saat Mi'raj itu melihat begini. Akan ada suara dari langit yang mana suara itu akan berbicara dengan manusia di bumi dengan bahasanya masing-masing. Kira-kira kalau Rasulullah mampir ke sini tanya, "Oh, iku nggo HP handphone." Sing Madura ngomong Madura, Cina, Jawa. Suara dari langit itu kira-kira pantulan satelit, maka dia akan berbicara dengan bahasanya masing-masing. Berhubung kon iku numpak sepur lewat Pati, ono kebo iku putih rupane. Maka kamu mengatakan, "Saya tadi melintasi Pati itu ada kebo putih." Apa bule? Umpama Rasulullah turun takok tuh niku jenenge kebo apa? Oh, iki Kiai Slamet. Karena enggak turun dari keretanya. Kan begitu. Makanya Rasulullah saat melintas dia melihat. Kalau dia berdimensi 1, 2, 3 sampai 10 rumah dia tahu. Tapi kalau ditarik ke atas ini, oh ini tahu semua. Bahkan ribuan rumah mungkin tahu. Ditarik lagi sekilo, sekabupaten Kediri tahu. Nah, karena kamu hidup di zaman sekarang, kamu tahunya ya ini. Maka kalau dia ditarik dimensi waktu, maka pengetahuan hari kiamat di sisi Allah pun juga Rasulullah mengetahui. Begitu kira-kira. Jadi kalian jadi umat muslim yang agak modern sedikit ngikuti zaman, hingga jangan banyak dipelukutui orang-orang Yahudi yang dibentuk di dalam Islam, yaitu ATI atau
Oh itu Wahabi itu yang sekarang bilang Salafi. Sing cari ini, kenapa kita pelihara jenggot? Karena digandoli malaikat koyo ruwo itu. Aku mangkel soalnya aku gak jenggoten ya. Lah malaikat gak ono nang aku terus lah. Aku gak jenggoten kok, koyo awakmu sih ono brewake. Kalau dhewe ning ngene brewok ya lucu. Kayak lanjone wae gak elelepan iku kan malaikat blas. Ada penafsiran kata Rasulullah. Ada satu rumah yang tidak bisa disinggahi malaikat. Apa itu? Yang mana di rumah itu ada anjing dan patung. Jadi kau fitnah anjing itu terus menerus. Jadi nak mbahmu arepe lara arepe mati ku ingon ono asu karo patung. Apa? Malaikat ora iso nyabut. Urip terus mbahmu. Nyatane yo matek, Kak. Artinya apa? Maksudnya anjing malaikat Roman pun tidak akan mau masuk kepada orang yang suka marah terus cerewet, jegoh kayak asu. Maksudnya itu gitu. Dan patung diam aja, nggak ada komunikasi dan nggak gelem. Maksudnya gitu. Kalau sesuatu lini ayat itu tidak bisa dibuktikan secara real nyata, berarti maknanya berbeda. Buktikan dulu. Nggak bisa malaikat masuk. Kalau itu ada anjing dan patung, buktikan nek mbahmu arepe mati ku kayak ono asu. Anak sih tetap mati berarti nggak di situ pengetahuan makna tafsiriannya. Baru kamu tahu, oh ternyata begini ya. Begitu yang intelek jangan dibodoh-bodohi sama orang. Jangan biar itu, maka Nabi Muhammad ngomong, oh diharamkan untuk aku larang kamu memajang foto-foto, lukisan dan patung-patung. Kenapa zaman dulu jahiliyah? Dia bikin patung disembah-sembah sendiri, bodoh zaman dulu. Saking bodohnya maka disebut jahiliyah, zaman kebodohan. Karena saya kira Rasulullah pinter-pinter, gak masalah, daliliku gak akan pernah ada Nabi Muhammad bodoh saiki. Karena begitu indah dia bikin patung, Pak. Maka inilah Tuhan. Karena saya enggak ini seni, loh, enggak masalah. Sing modern sedikit. Karena bener zaman dulu itu jahil. Sampai bingung Rasulullah piye cara nyampe no syiar ini. Hingga kemampuan orang zaman dulu itu diceritain seperti Nina Bobo itu. Nah, ketemu sama ini, jadi langsung diceritain. Oh, tadi aku ketemu Nabi Musa alaihissalam. Sampai di langit ini turun diperintahkan sama Nabi Musa, disarankan nggak kuat umatmu. Oh, dia seneng. Sahabat-sahabat kalau diceritain gitu seperti Nina Bobo kan seneng. Oh gitu. Waktu naik dia turun sama buruk tuh seneng. Nah sekarang kita ilmiah tahu kan, oh, ternyata begini. Ternyata begini ya, wah kan begitu. Sama dengan boleh kita menafsiri apapun bentuknya boleh. Tergantung waktu diargumentasikan mana yang lebih unggul dari penafsiran yang masuk logika. Karena kita diancam umat mukmin kalau tidak berakal itu dilaknat sama Allah. Surga yang didiami Bapak Adam bukan surga yang didiami besok itu. Kalau surga yang didiami besok itu, iblis pun tak bisa masuk. Surganya Bapak Adam itu ada iblis. Surga yang mana itu? Nah, itu makanya Nabi Adam terus ketemu Hawa. Kenapa kok disebut Hawa? Sitinya baru besok. Nah, baru setelah di Jabal Roma ketemu Siti baru nikah betul. Jadi Nabi Adam saat itu bertapa hingga atajalu fiya wa yufiku fiya wa yufiku dimah wa nanu nusabiku bihamdik wa nuqaddisu laqulu ini alamun mala ta'lamun. Nah, karena Allah menyatakan ini jahilun fil arti khalifah, aku akan menjadikan seorang khalifah di atas muka bumi. Menjadikan, bukan ini khalikun khalifah, aku akan menciptakan seorang khalifah, bukan ini menjadikan, aku akan menjadikan Pak Jono ini sebagai ketua. Berarti Pak Jono sudah ada. Kalau ini khalikun, aku akan menciptakan Pak Jono, belum ada, diciptakan ada.
Nabi Adam konteksnya bertapa itu, hingga malaikat protes, atajalu fiha wa yafiku fiha wa yafiku dimma. Kenapa engkau tidak menjadikan manusia ini yang suka membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Karena tahu biar bejate koyo apa mirip begalo kojoyo dari Sunan Kalijogo itu. Dijawab sama Allah, wallu ini alamun malah tak lamun, aku lebih mengetahui daripada engkau. Hingga malaikat kaget saat Adam itu cerdas, sujud semua ilah iblis kecuali iblis. Nah, begitu terus Nabi Adam iso melek iku karena apa? Karena ada Hawa. Berarti melek itu apa nih Adam karena apa? Karena ser kon wong lanang atau mimpi indah goblok ini. Begitu mimpi indah kon tangi yo, Pak. Nah, itulah disebut sajaratul ya ngono lah. Pikiran dhewe weh wong lanang karepe. Baru melek ngono isin kon arepe ngumbahi sempakku. Aduh, sampai ada begitu sempurna carane menyadarkan Allah begitu. Aduh. Baru 54 tahun kemudian ketemu dengan Siti Hawa. Itu yang kudambakan seorang wanita yang cocok itu. Baru di Jabal Roma itu menyatakan ikrar untuk menikahi lagi. Jadi sing teori adonan roti ditinggalin, tepung dibikin manusia disebut melayu. Nabi Adam itu diciptakan dengan saripati tanah. Kan begitu, makanya di surat Maryam disebutkan, kenapa kamu kafir kepadaku? Tidakkah kamu melihat kejadian Adam dan Isa itu sama? Oh, itu bocor dewe deh. Terus pikiran diciptakan sama. Berarti sama-sama dikandut karena ada 4 penciptaan manusia. Aku ciptakan manusia dari tanah yang hitam pekat, ada yang dari lumpur, ada yang dari topsoil Indus, dan Adam termasuk adalah diciptakan dari saripati tanah. Apa yang dimakan bapaknya jadi sel sperma, ibunya jadi ovarium, maka dia bertemu itu. Maka disebut teori planet itu Genesis. Era prasejarah, era yang belum ada sejarah, jadi belum bisa diketahui dari mana sumber keturunannya, itu belum bisa diketahui. Siapakah menurut kitab Talim Mutalim bahwa orang-orang sebelum Nabi Adam disebut golongan Abul Jan atau Banu Jan? Berarti kan ada manusia. Jadi biyen iku nak ana wong lahirno iku mau nak metu iku koyo entuk. Mlebu bluk. Nah, mirip Kurawa nak dadi itu lho, Pak, daging. Mlebu nang ngene lumpur yang hitam pekat itu kemudian nelo. Adam lah yang berani untuk Genesis, manusia pertama yang lahir langsung dari rahim. Mosok ngono kak ngono Gus ya padha kak uripe jaman sakmono bingung. Mungkin ini menafsiri ndi sing bener kok. Karena kita pakai logika ini untuk mendeteksi bagaimana. Nah, kita lah umat-umatnya. Terus apakah ada orang golongan Banul Jan, Abul Jan, orang-orang yang diciptakan biasanya tidak berkembang? Penciptaan, kalau kita yang berkembang ini masih keturunan Nabi Adam dengan penerusnya Nabi Nuh, itu mesti berkembang. Tetapi orang-orang yang bukan keturunan Nabi Adam itu tidak berkembang. Seperti apa? Suku Asmat, Aborigin. Kalau 49 orang tok mati 2, ya lahir 2, tidak akan berkembang. Biasanya ada, biasanya. Kamu lihat cirinya apa? Tidak berkembang. Maka dari keturunanmu Adam, aku jadikan beranak pinak. Berkembang. Dari keturunanmu Adam. Dan akan ada masanya dalam suatu peradaban. Berarti yang belum tidak berkembang kalau tidak keturunan Nabi Adam. Hanya dimuseumkan oleh Allah. Di suatu ruangan, di suatu hutan, Amazon, ataupun Papua, ataupun di mana hutan, yang dia tidak akan pernah berkembang. Ya cuman begitu aja, karena seonggok museum. Nah, itu aja gitu. Kalau kita ini yang berkembang inilah anak keturunan. Nah, jadi logika kita cukup untuk bisa mengarah kepada sesuatu intelektualitas. Jangan kolot-kolot kita, kasihan kita lah. Wis gak zamane kolot. Mereka sudah bisa berpikir ke arah sana. Yang sekarang tingkatan batin kita harus kita asah dulu supaya kita cerdas.
asih ben duwe sifat welas asih. Asuh ya, jadilah kamu seorang guru untuk bisa membimbing. Inteleknya ilmiah, alamiah, ilahiyah. Caranya bagaimana menggunakan asah pikiran dan hati kita. Kemudian asih, masukilah suatu wawasan yang rohman rohim welas asih. Untuk bisa apa? Untuk bisa asuh, mengasuh, memberikan nasihat, memberikan wawasan, memberikan ilmu kepada para jamaah dan umat min umat Nabi Muhammad. Itulah asah, asih, asuh. Jadi kita manusia berguna. Begitu kira-kira. Udah berapa jam iki aku ngomong iki? Sore iki. Menyane wae iso gak mandek-mandek. Nyantai ya. Wis habis patenono rek live stream.